warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nablain Safara dengan NIM 220621103x39. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menampilkan pidato persuasif mengenai pendidikan sebagai lentera cakrawala. Penasaran nggak sih bagaimana pidatonya? Penasaran lah ya pastinya. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Said, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMKN 2 Kediri, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Nablain Safara, perwakilan perlomba pidato dari kelas 12 UPW 2. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan suatu hal yang sangat berharga kepada teman-teman semua, yang tentunya akan membuka mata hati dan juga pola pikir kita agar lebih baik lagi ke depannya. Dan semakin semangat untuk belajar, dan terus belajar sampai maut memisahkan. Baik Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, manfaat dari pendidikan menurut El-Fahmi tahun 2015 ini sangat banyak sekali. Mulai dari manfaat pendidikan untuk diri sendiri, orang lain, negara, bahkan hingga bermanfaat untuk sebuah budaya itu sendiri. Dan dari hal tersebut, pendidikan ini dapat dikatakan sebagai lentera cakrawala. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena melalui sebuah pendidikan, kita bisa mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Mulai dari kita bisa mengetahui banyak hal yang ada di dunia ini, melalui pendidikan juga kita bisa menjadi negara ini menjadi lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Selain itu juga melalui pendidikan kita bisa membentuk peradaban yang lebih baik lagi, lebih maju, lebih cerdas, kritis, dan berwawasan lebih luas lagi. Sehingga bisa membawa negara ini menjadi lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi, seperti negara-negara lainnya yang sudah terkenal di seluruh dunia karena kemajuan teknologinya, kecerdasan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Nah, melalui pendidikan juga semua hal akan terasa lebih bersinar teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian. Melalui pendidikan, dunia ini juga akan berada dalam genggaman kita. Karena melalui pendidikan ini merupakan sebuah lentera sekaligus pondasi cakrawala atau pondasi dunia ini. Nah, melalui pendidikan kita bisa mendapatkan banyak hal atau banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Namun seperti yang kita ketahui teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, bahwa di Indonesia sendiri pendidikan ini masih belum merata. Bahkan perekonomian pun belum merata, yang akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Padahal seperti yang kita ketahui, pendidikan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita ketahui teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, pendidikan ini tidak hanya ditempuh di sekolah, melainkan bisa ditempuh secara belajar mandiri, belajar dari pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, mari kita kupas tuntas satu persatu semua hal tentang pendidikan sebagai lentera cakrawala ini. Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Bahkan menurut saya, pendidikan merupakan sebuah lentera bagi cakrawala. Mengapa demikian? Karena pendidikan ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi seseorang yang menempuh pendidikan itu sendiri. Hal ini juga selaras dengan pendapat El-Fahmi tahun 2015 yang menyatakan bahwasanya
pendidikan telah memberikan manfaat yang begitu banyak untuk semua orang dan juga negara ini, sehingga ia pantas dijuluki sebagai lentera cakrawala yang mampu menerangi seluruh dunia melalui sebuah pendidikan. Dan melalui pendidikan ini juga akan membuka gerbang pengetahuan kita menjadi lebih luas lagi, sehingga melalui hal tersebut pendidikan ini sangat penting untuk diri kita dan juga untuk masa depan kita serta masa depan negara ini sendiri. Selain itu juga, manfaat dari pendidikan ini sendiri adalah dapat membentuk karakter dan juga pola pikir seseorang. Jadi, melalui sebuah pendidikan ini juga bisa membentuk bagaimana pola pikir seseorang tersebut dan juga karakter dari seseorang tersebut. Hal ini terjadi karena dalam pendidikan juga diajarkan mengenai yang namanya sopan santun atau adab. Nah, jika menempuh pendidikan, kita pasti bisa membedakan bagaimana kepribadian yang baik dan juga yang kepribadian yang tidak baik. Kemudian bagaimana perilaku yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana perilaku yang seharusnya tidak kita terapkan, seperti itu. Jadi, kembali lagi, pendidikan ini dapat membuat seorang menjadi lebih terbuka lagi pola pikirnya. Karena melalui pendidikan, kita diarahkan kepada hal-hal yang baik dan juga diajarkan mengenai hal-hal yang baik. Kemudian, kita juga dapat memperluas pengetahuan kita, sehingga dapat merubah pola pikir kita menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya itu saja, melalui sebuah pendidikan, kita juga akan lebih peka dan memiliki rasa toleransi serta tolong-menolong yang tinggi. Hal ini terjadi akibat pola pikir kita menjadi terbuka, teman-teman dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Akibat dari serangkaian pendidikan yang telah kita lakukan itu tadi, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Jadi, akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi. Dan jika seorang tersebut sudah terbentuk kepribadiannya yang baik dan juga ilmu pengetahuannya yang luas serta kritis, akan membuat seorang tersebut bisa menjadikan negara ini menjadi lebih maju lagi. Karena yang membuat negara tersebut menjadi lebih maju atau berkembang itu adalah seseorang yang mengatur negara itu sendiri dan juga masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, jika di Indonesia ini sendiri mulai dari pemerintahannya, masyarakatnya itu sudah mendapatkan pendidikan yang layak, maka itu dapat membentuk karakter mereka menjadi lebih baik lagi, lebih kritis, dan juga lebih kritis. Maka, negara Indonesia juga akan menjadi lebih maju lagi dan juga lebih berkembang lagi, teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian. Namun, sayangnya, di lapangan ini berbeda, bertolak belakang dengan hal tersebut. Nah, hal ini, tugas kita sebagai generasi penerus bangsa harus melek akan pendidikan dan menjadikan pendidikan ini sebagai jantung, teman-teman, yang selama hidup akan terus bergantung pada pendidikan seperti itu dan memajukan pendidikan Indonesia ini serta membantu masyarakat yang belum bisa menempuh pendidikan agar mendapatkan hak yang sama, karena mengingat begitu pentingnya pendidikan ini untuk diri kita sendiri, kemudian untuk orang lain, untuk budaya, untuk negara, dan juga lain sebagainya, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Sehingga pendidikan ini sangat-sangat penting. Selain itu juga para hadirin sekalian, manfaat dari pendidikan ini sendiri itu juga masih banyak lagi. Salah satunya adalah menjamin masa depan yang lebih cerah. Hal ini terjadi akibat melalui sebuah pendidikan, kita akan memiliki pengetahuan yang luas, kritis, cerdas, bahkan melalui sebuah pendidikan, kita juga bisa mengasah kemampuan kita atau bakat yang kita miliki menjadi lebih baik lagi, sehingga dengan hal ini akan memudahkan kita dalam memperoleh suatu pekerjaan yang notabene semua pekerjaan pasti membutuhkan yang namanya sebuah pendidikan sebagai persyaratannya, atau bahkan kita bisa membuka bisnis sendiri dan buka lowongan pekerjaan bagi semua orang karena cerdasnya diri kita, sehingga muncul ide-ide maupun inovasi-inovasi dari pemikiran kita untuk membuka bisnis sendiri, sehingga dengan hal ini pun kita bisa membantu semua orang yang sedang kesusahan dalam mencari pekerjaan. Kita akan membuat lebih luas lagi lowongan pekerjaan, kemudian kita juga bisa mengurangi pengangguran serta memajukan UMKM Indonesia. Dan dengan adanya hal ini akan menjadikan negara Indonesia menjadi lebih maju lagi, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Dan juga perekonomian masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi, seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia, serta semua orang mendapatkan haknya untuk menempuh pendidikan.
Jadi melalui pendidikan juga seseorang mampu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini terjadi akibat seorang yang menempuh pendidikan tersebut otomatis akan memiliki pengetahuan yang luas, cerdas, dan juga kritis. Sehingga ketika berkomunikasi otomatis mereka akan paham terhadap apa yang diucapkan oleh seseorang tersebut dan bisa memberikan timbal balik kepada seseorang yang mengajak berbicara tersebut karena ia menguasai banyak hal atau banyak topik sehingga ketika berbicara mengenai sesuatu hal apapun itu pasti ia akan memberikan timbal baliknya karena ia memiliki pengetahuan yang kritis seperti itu dan memiliki pengetahuan yang banyak. Selain itu juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pendidikan juga memiliki manfaat yang besar dalam sebuah budaya. Melalui sebuah pendidikan juga akan membuat sebuah budaya ini menjadi terlestarikan dan tidak punah. Hal ini terjadi akibat sebuah budaya, terutama budaya-budaya yang hampir punah ini juga diajarkan dalam sebuah pendidikan. Sehingga dengan diajarkannya dalam sebuah pendidikan, maka budaya ini akan terus terlestarikan dan tidak akan punah. Terlebih jika seseorang yang menempuh pendidikan ini akan ikut melestarikan budaya tersebut dan tertarik dengan budaya tersebut, sehingga akan menambah budaya ini akan tetap terlestarikan atau bahkan menjadi lebih maju lagi dan dikenal oleh semua orang. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, itulah beberapa manfaat yang bisa kita peroleh melalui sebuah pendidikan. Banyak sekali bukan manfaat yang bisa kita peroleh untuk diri kita sendiri, kemudian orang lain, dan juga budaya. Maka dari itu, mulai dari sekarang, marilah kita utamakan dan junjung tinggi sebuah pendidikan. Karena melalui sebuah pendidikan, kita bisa memperoleh manfaat yang begitu banyak tersebut. Dan manfaat tersebut tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain, negara, budaya, dan juga lain sebagainya. Sehingga pendidikan ini sangat penting untuk kita tempuh teman-teman dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Namun sayangnya di balik begitu banyaknya manfaat pendidikan ini sendiri, juga masih banyak permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan di Indonesia ini yang saat ini tengah kita hadapi, yang harus kita segera atasi karena permasalahan ini bukan permasalahan yang mudah. Terlebih jika sudah mencangkut yang namanya sebuah pendidikan yang memiliki manfaat yang begitu banyak kepada negara kita sendiri. Sehingga hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah Indonesia dan juga diri kita sendiri. Kita harus sadar akan hal tersebut. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian pastinya sudah mengetahui apa yang menjadi permasalahan di dalam dunia pendidikan ini. Namun di sini saya akan mengungkap lebih rinci lagi terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia ini dalam sebuah pendidikan. Karena hal ini sudah sering disinggung oleh para ahli mengenai permasalahan yang ada di Indonesia ini sendiri. Salah satu para ahlinya yang menyatakan terkait permasalahan yang pendidikan yang ada di Indonesia ini adalah Febi Ismail dan juga Ahmad Tafsir yang menyatakan terkait permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Hal ini itu dilakukan agar kita juga semakin melek terhadap pendidikan yang ada di Indonesia ini sendiri dan mau berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah yang sering dialami oleh pendidikan di Indonesia ini sendiri. Jadi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, permasalahan yang sering dialami oleh pendidikan ini sendiri yang pertama adalah tidak meratanya pendidikan di Indonesia, baik dari segi fasilitas maupun dari anggaran pendidikan ini sendiri. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, bahwa fasilitas dan pendidikan yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia ini sendiri itu serba ada, bahkan sangat maju dan juga mewah. Sedangkan yang bisa kita ketahui teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, di desa-desa, terutama di pelosok yang masih sangat kekurangan dalam fasilitas sekolah ini, itu bahkan ada terkadang sekolah yang ada di desa-desa tersebut itu letaknya sangat jauh dari permukiman warga dan harus menempuh beberapa jam untuk menuju ke sekolah tersebut. Dengan kondisi daerah yang sangat miris sekali untuk menempuh perjalanan ke sekolah tersebut. Dan biasanya sekolah tersebut hanya terdiri dari satu ruangan yang sudah tidak layak. Karena biasanya kayu-kayunya sudah rapuh, kemudian pavlonnya bocor jika hujan, dan juga biasanya di sekolah yang ada di pelosok desa tersebut itu sangat terbatas, seperti hanya tersedia satu sekolah saja dalam desa tersebut. Kemudian secara fasilitas dan juga jaraknya itu sangat kurang seperti itu, sehingga hal ini juga mengganggu proses pembelajaran itu sendiri dan tidak akan bisa semaju pendidikan yang ada di kota-kota. Hal ini
Karena ketika ingin mengajar suatu hal itu tidak ada fasilitasnya, semuanya serba kekurangan, sehingga hal tersebut menjadikan pendidikan yang ada di pelosok desa tersebut menjadi terkendala dan tidak semaju pendidikan yang ada di kota. Dan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa-siswi di sana pun juga akan menjadi terbatas, tidak sebanyak siswa-siswi yang ada di kota-kota besar. Sehingga hal ini tuh sangat miris sekali Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Sedangkan kita yang ada di sini menikmati fasilitas yang ada, terkadang kita masih mengeluh. Sedangkan mereka yang ada di pedalaman fasilitas serba kekurangan dan juga ada apa adanya. Mereka selalu bersemangat dalam menempuh pendidikan dan memiliki tekad yang kuat untuk menempuh pendidikan. Jadi, kita yang ditakdirkan lahir di kota-kota seperti ini, yang tidak kekurangan satu apapun, itu harus bersyukur teman-teman dan semakin rajin dan juga bersemangat untuk belajar. Jangan mau kalah dengan mereka. Kita harus malu kepada mereka karena kita yang serba ada, justru masih sering malas-malasan, sering bolos sekolah, sedangkan mereka di sana berjuang demi menempuh pendidikan, sehingga hal ini bisa kita jadikan motivasi teman-teman agar kita tetap bersemangat dalam menempuh pendidikan. Dan jika teman-teman merasa lelah dan ingin menyerah, teman-teman coba berhenti sejenak, kemudian teman-teman istirahat, renungkan bagaimana perjuangan teman-teman sejauh ini, bagaimana pengorbanan orang tua teman-teman sehingga teman-teman bisa bersekolah menempuh pendidikan di sini, seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus ingat bahwa ada mereka yang tidak seberuntung kita dalam menempuh pendidikan, tetapi sangat bersemangat teman-teman dalam belajar. Kemudian teman-teman juga harus ingat bahwa tidak semua orang bisa menempuh pendidikan. Jadi teman-teman harus bersyukur bisa di sini sekarang, bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas. Dan satu lagi teman-teman, berhenti sejenak untuk istirahat itu bukan berarti kita tertinggal teman-teman. Kita tidak akan pernah tertinggal dari siapapun teman-teman, karena kita tidak sedang berlomba. Jadi tidak usah pedulikan sekitar teman-teman yang sudah melangkah lebih dahulu, tapi fokus pada tujuan teman-teman. Jadi istirahat sejenak itu tidak apa-apa teman-teman, karena terkadang kita memang membutuhkan hal tersebut agar kita lebih bersemangat lagi untuk menjalani aktivitas ke depannya. Seperti itu teman-teman. Selain itu juga, permasalahan dalam dunia pendidikan ini adalah tingginya biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat Indonesia, sehingga perekonomian masyarakat Indonesia ini tidak sebanyak itu. Dan kebanyakan dari mereka itu sangat berkecukupan, sehingga mereka sangat sulit untuk menempuh pendidikan, terutama pendidikan tinggi yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Bahkan karena hal ini, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengalami putus sekolah karena kekurangan biaya, dan akhirnya masa depan mereka pun tidak terjamin dan tidak bisa merubah nasib keluarga mereka. Dan hal ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Selain itu juga, masalah pendidikan yang lainnya adalah penerapan kurikulum di Indonesia yang baru sebentar diterapkan, kemudian sudah diganti dengan kurikulum lainnya. Sedangkan para siswa dan guru ini masih beradaptasi dengan kurikulum tersebut. Namun, kurikulum tersebut sudah diganti lagi. Nah, selain itu juga, kurikulum yang diterapkan ini seringkali dinilai kurang relevan dengan keadaan sekarang dan juga kebutuhan di dunia kerja saat ini, seperti kurangnya keterampilan berpikir kritis, kemudian dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian masalah dalam pendidikan ini sendiri adalah terjadi akibat banyaknya guru yang tidak ditempatkan sesuai dengan kemampuannya atau bidangnya. Bahkan terdapat guru yang bukan lulusan dari sarjana pendidikan, sehingga hal ini juga mempengaruhi kualitas dari pendidikan itu sendiri. Karena menempatkan guru yang tidak sesuai dengan kemampuan dan juga penempatan dalam mengajar seperti itu, sehingga guru tersebut tidak akan memberikan pelajaran secara maksimal, terlebih jika bukan dari lulusan pendidikan, pasti harus belajar terlebih dahulu, dan ini tentunya akan menghambat pendidikan ini sendiri. Selain itu juga, permasalahan dalam pendidikan ini sendiri adalah metode yang digunakan. Itu metodenya cenderung membuat seorang siswa menjadi bosan, cenderung itu-itu saja, seperti itu. Dan hal ini juga berpengaruh besar terhadap pendidikan, keberhasilan mereka juga, seperti itu. Selain itu juga, permasalahan Indonesia pendidikan yang terakhir adalah kurangnya seorang guru dalam menguasai sebuah teknologi, seperti itu, teman-teman dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Jadi,
Sebenarnya teknologi ini sangat penting seperti itu teman-teman. Namun sayangnya banyak sekali guru-guru yang tidak bisa mengoperasikan teknologi ini dengan baik, sehingga media pembelajaran yang digunakan itu cenderung itu-itu saja dan membuat seorang siswa tersebut menjadi bosan karena hal tersebut. Seperti itu Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Itu merupakan permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia yang sedang kita alami Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Namun, meskipun begitu, meskipun banyak sekali permasalahan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan ini, masalah-masalah tersebut juga bisa diatasi Bapak Ibu guru serta teman-teman sekalian. Yang terpenting adalah adanya niat untuk mengatasi masalah dalam pendidikan tersebut, agar pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih maju lagi, seperti pendidikan yang ada di negara-negara maju tersebut, dan mampu mencetak peradaban yang maju, unggul, berprestasi, seperti itu, sehingga mampu membawa negara Indonesia ini menjadi lebih maju lagi. Selain menyampaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan ini, saya juga memberikan banyak solusi kepada Bapak Ibu guru dan juga teman-teman sekalian untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama adalah kesadaran dari pihak pemerintah itu sendiri untuk mengatasi atau segera memperbaiki fasilitas yang ada di pelosok desa dan harus adil terhadap anggaran yang diberikan antara anggaran di kota besar dan juga anggaran di desa-desa. Jadi anggaran tersebut harus lebih banyak anggaran di desa karena di desa ini sangat kekurangan, sedangkan di kota-kota besar itu sudah sangat terjangkau, bahkan sudah sangat maju, sehingga agar adil anggaran yang diberikan itu harus lebih banyak di desa karena masih banyak kekurangan dalam segi fasilitas dan juga sekolah-sekolah yang ada di sana. Bukan hanya itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sebagai masyarakat juga bisa membantu mereka agar sekolah-sekolah di pelosok desa ini semakin maju, semakin berkembang, dan juga banyak bersekolah di sana. Caranya yang pertama adalah kita bisa mengadakan sebuah volunteer atau pengabdian untuk mengembangkan sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut, seperti memperbaiki fasilitas yang ada di desa tersebut, kemudian memberikan fasilitas yang kurang, mengajak, dan juga bersosialisasi kepada warga setempat mengenai pentingnya pendidikan ini, agar mereka tertarik dan juga bersemangat untuk menempuh pendidikan. Selain itu juga, kita bisa membuat program-program yang menarik dan berkaitan dengan pendidikan, seperti pojok baca, mengajar, dan juga lain sebagainya yang masih berkaitan dengan pendidikan dan juga keterampilan untuk mengasah kemampuan mereka, seperti membatik, kemudian menulis, membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa open donasi, yang kemudian akan kita salurkan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan, atau bisa membangun sekolah di desa-desa yang masih belum ada sekolahnya, atau hanya terdiri satu sekolah, seperti itu, dengan jarak yang sangat jauh. Jadi, kita akan lebih banyak mendirikan sekolah-sekolah yang ada di desa terpencil tersebut. Kemudian untuk permasalahan biaya sekolah yang tinggi, sedangkan perekonomian masyarakat Indonesia serba berkecukupan, hingga akhirnya banyak yang mengalami putus sekolah, hal ini sebenarnya perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Seperti pertimbangan biaya yang disesuaikan dengan perekonomian masyarakat Indonesia, kemudian juga semakin diperluasnya lowongan pekerjaan agar mengurangi tingkat pengangguran dan juga kemiskinan yang ada di Indonesia ini sendiri, sehingga mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya dan juga memutuskan angka rantai putus sekolah seperti itu. Kemudian juga bisa diperbanyak mengenai beasiswa-beasiswa dan juga bisa diperbanyak sosialisasi mengenai beasiswa-beasiswa tersebut agar semua masyarakat Indonesia mengetahui bahwa ada beasiswa tersebut, karena terkadang karena keterbatasannya teknologi menghambat mereka untuk mencari beasiswa-beasiswa ini sendiri, yang padahal jika mereka daftar, mereka itu memiliki peluang untuk lolos, sehingga sosialisasi terkait beasiswa-beasiswa tersebut harus diperbanyak lagi agar semua orang mengetahui beasiswa-beasiswa tersebut, terutama masyarakat yang masih ingin melanjutkan pendidikan namun kekurangan dalam hal biaya. Nah, sosialisasi ini juga bisa kita sampaikan ketika melakukan sebuah pengabdian ke pelosok-pelosok desa, dan kita bisa memberikan arahan maupun pendampingan bagi mereka yang ingin mendaftarkan beasiswa tersebut. Kemudian kita juga bisa mengadakan sosialisasi yang bisa memotivasi agar angka putus sekolah ini semakin berkurang dan mereka kembali bersemangat untuk meraih apa yang mereka impikan.
Kemudian masalah yang selanjutnya terkait kurikulum yang belum lama sudah diganti lagi, itu pemerintah harus segera mengatasi dengan membuat kurikulum yang relevan dengan dunia kerja saat ini dan juga masih berhubungan dengan teknologi. Kemudian dalam penerapan kurikulum tersebut, jangan baru diterapkan kemudian sudah diganti lagi, karena hal tersebut akan menyulitkan para guru dan juga siswa-siswi yang masih adaptasi, kemudian harus adaptasi dan juga mempelajari lagi kurikulum yang baru, sehingga hal ini akan dinilai tidak akan efektif dan akan membuat pendidikan ini tidak akan bisa menjadi lebih maju. Dan lebih baik penerapan kurikulum tersebut lama, dan jika kurikulum tersebut bukan hanya diganti secara keseluruhan, melainkan dikembangkan seperti itu. Jadi tidak hanya diganti seluruhnya, tetapi kurikulum tersebut itu dikembangkan seperti itu. Jadi lebih baik kurikulum yang sudah ada ini itu dikembangkan lagi, bukan diganti, agar lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Kemudian permasalahan yang lainnya itu adalah harus segera diatasi bahwa yang mendaftar menjadi seorang guru ini harusnya diperketat lagi, seperti halnya untuk lulusan pendidikan saja, kemudian di luar jurusan pendidikan itu tidak diperbolehkan, karena hal ini juga akan membawa pengaruh besar terhadap dunia pendidikan ini sendiri, yang kemudian juga penempatan yang tidak sesuai dengan bidangnya itu juga akan mempengaruhi pengajaran ke depannya, sehingga menjadi tidak efektif. Sehingga hal ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun sekolah-sekolah yang hendak merekrut guru tersebut, sehingga perlu benar-benar diseleksi dan harus sesuai dengan latar belakang dari seorang calon guru tersebut. Kemudian untuk mengatasi permasalahan terkait banyaknya guru yang tidak mengoperasikan teknologi, maka baik dari pemerintah maupun sekolah tersebut harus mengadakan yang namanya sebuah pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi dan juga pendidikan, agar meningkatkan kualitas pengajaran mereka dalam memberikan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan juga menarik bagi siswa-siswi, sehingga mereka menjadi bersemangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut seperti itu. Baik Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, mungkin itulah solusi yang bisa kita lakukan agar masalah-masalah dalam pendidikan yang ada di Indonesia ini agar segera diatasi dan agar pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih maju lagi, karena mengingat begitu pentingnya pendidikan untuk diri kita sendiri, negara ini, orang lain, dan juga lain sebagainya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan Indonesia ini itu harus segera kita atasi agar pendidikan yang ada di Indonesia ini menjadi lebih maju lagi dan juga menjadikan negara Indonesia ini menjadi lebih maju lagi dan juga lebih berkembang lagi. Karena kembali lagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, mengingat begitu pentingnya manfaat dari pendidikan ini sendiri. Mulai dari menjadikan budaya tersebut menjadi terlestarikan kembali, kemudian menjadikan peradabannya lebih cerdas, lebih kritis, lebih berprestasi, berwawasan luas, dan juga memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga bisa membuat negara ini menjadi lebih maju lagi, seperti itu. Nah, dari hal tersebut akan membuat pendidikan ini merupakan sebuah lentera bagi cakrawala, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan Indonesia ini harus segera kita atasi teman-teman, harus segera kita atasi melalui solusi-solusi yang telah saya sampaikan tadi. Nah, dari solusi-solusi tersebut itu bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini, agar pendidikan yang ada di Indonesia ini menjadi lebih maju lagi, seperti pendidikan-pendidikan di luar negeri. Dan biasanya buat negara ini akan semakin maju melalui pendidikannya, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Dan jangan pernah lelah untuk belajar dimanapun kita berada, sampai maut memisahkan. Dan setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Jadi, jangan putus asa dan tetap semangat. Jadi, itulah beberapa manfaat dan juga permasalahan-permasalahan serta solusi yang ada di Indonesia yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan yang ada di Indonesia. Di sini saya juga ada sedikit quote Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yakni banyak harapan di pundakmu yang menunggu keberhasilanmu, jangan patahkan hanya karena malasmu.
Selagi masih muda, berkelanalah seluas samudra. Cobalah semua kesempatan yang ada, jangan takut gagal, jangan takut melangkah. Karena kita tidak akan tahu jika kita tidak mencoba. Dan jika gagal, jadikanlah sebagai pelajaran untuk diperbaiki ke depannya. Lalu teruslah mencoba sampai keberhasilan itu ada di tanganmu. Jatuh berdiri, luka obati, tua kita bercerita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa jadi motivasi dan menambah ilmu pengetahuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan serta perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan pidato persuasif mengenai pendidikan sebagai lentera cakrawala. Di sini saya juga ada jargon. Mari kita menyuarakan jargon bersama-sama. Mencari, mempelajari, mengamalkan ilmu pengetahuan. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.